silakan. Rasain duduk di situ. Pakai batik gak pantas banget. Orang nyari kemis. Lagian dia batik tulis sampai muka. Bukan. Jadi kalau ini batik tulis, ini kan ditulis, dicoret. Katanya dihukum. Tapi sebentar, Mas Sesang mungkin lupa kali. Ada punya utang? Ini ada orang catering? Bukan. Ada orang catering? Oh, udah lama. Baru balik. Orang catering. Catering nikahan. Kemarin katanya waktu Mas Kaisang nikah katanya ada piring 5 yang belum balik. Iya. 5. Yang pecah ketahuan, Mas. Kan ini yang jagain lu kan? Iya dulu. Emang ada masalah apa? Ada masalah apa, Bang? Ya kebetulan kan saya nyalek, Pak. Oh iya. Oh Iya. nyalek. Nyolek itu. Nyolek. Nih, nyolek. Nyolok. Nyolok. Begini Mas Kaisang, mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Ganggu banget. Iya udah saya pulang. Jangan. Beda partai langsung di Iya. Jadi Ini lagi nyari kursi semua iya. loh. Iya. Jadi gini Mas, jadi kalian serius mau nyalek nih? Bukan ente. Bapak yang mau nyalek. Oh iya, iya Mas silakan Mas. Ya, saya mau bantuan Mas Kaisang gitu Mas. Tentang apa? Maksudnya biar kepilih atau biar utangnya lunas nih? Utang lu. Iya katanya waktu itu Bang Bedu punya utang puasa. Jadi Kenapa yang lunasin orang? Terus kenapa utang puasa beritanya pinjol gue tanya? jadi minta bantuan suara atau Suara apa dukungan dulu? apa nih? Kan Ya. beda partai. Paling tidak saya butuh rekomendasinya aja Mas Kaisang. Saya kepada siapa saya harus menghadap karena saya butuh logistik untuk kampanye Mas Kaisang. Logistik. Kan gini ya, kalau misalnya kemarin itu kan kalau di berita-berita itu kekayaan ketua umum partai. Kemarin kalau saya lihat itu kok yang di Kertanegara ini T. Triliunan. Triliunan. Itu ketua umumnya loh. Iya. Mas, Saya masih mas-mas. masih M. M juga M Pak, duit itu Masya Allah. Oh saya ribu Mas. 200.000 begitu dong. Jadi minta bantuannya untuk Modal. pemenuhan logistik. Ya, barangkali melalui Kaisang. Mas Kaisang direkomendasikan kepada siapa? Kalau rekomendasi Mas Kaisang kan lumayan efektif dan efisien. Emang dari partai nggak ngasih budget? Belum. Oh, belum atau enggak? Kayaknya enggak ada. Nggak, lagian kan katanya kan biasa apa katanya nih menurut berita semenjak Bang Dede nyalek, Masuk, ya. job sepi banget. Lagi dia masalah. Salahnya kenapa Bu? Orang job sepi dulu baru nyalek. Iya. Ini job lagi rame saya nyalek. Ini tutup Trans 7 buat saya. Saya sangat percaya dengan kualitas PDP ini ya kan, podcast depan pintu ini. Saya lihat secara data ya, kadang-kadang kita bicara masalah data ya. Masalah data. Udah berat nih, udah berat. Betul, Udah berat. Iya. Si paling data udah. Podcast ini punya, SPD. iya PDP ini punya data yang sangat signifikan untuk kita tuh berkampanye secara udara. Karena kan, iya kalau kampanye darat kan kita butuh yang namanya alat peraga kampanye, kan baleho, flyer, lapangan segala macam. Itu saya khawatir merusak pemandangan. Kalau orang yang suka ngeliat foto kita, kalau orang nggak suka, itu yang saya khawatirkan. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah pasang baleho Mas Kaisang. Karena Belum pasang. Nggak ada duitnya. Bagus. emang bener. Ceritain Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eksklusif cuma di PDP nih. Podcast dengan pelawak nih. Oke, Alasan gimana Bang nih? Dede nyalek. Awalnya setelah anak sekolah bungkus. Kasian banget. Program di mana di rumah mau lebaran tuh Mas. Hamin 7 bawa ponakan ke rumah saya kasih THR. Saya bawa 3 biji kan kucuk. Dikasih lah uang 6 juta. Alhamdulillah. Jadi lebaran Mas anak saya kan Siti yang baik orangnya dia. Baik banget. H+7, ada kerjaan nggak? Belum ada. Hari Senin datang kemana? Ke Gladiator Arena. Pakai baju hitam putih. Widih. Harus rapi. Masa saya kerja di Alpamidi ya kan? Nggak mau dong. Saya nggak mau dong hitam putih. Nggak mau lah saya bilang. Nggak harus diapa-apain hitam putih. Iya. Pas ngeliat, kok banyak orang Perindo nih kan. Saya diem aja. Mas, saya denger Mas dapil 5 ya? Dapil 5? Saya celaka. Ya udah ngikut aja kan. Udah ngikut aja. Dek, nggak usah syuting dulu, nanti ada dah ibaratnya. Berapa Pak? Ada, udah tenang aja. Itu siapa Pak? Ketua Vicky Pak? Vicky. Vicky. Kata Vicky, Dek 40 sampai 50 aman nggak? Ya aman apa? Saya utang kaki di rumah. Gitu.
Langsung duduk Vincent. Ada callingan enggak, cancel, saya mau ke partai aja, syuting lagi. Kurang lengkap. Hah? Ada syuting, ada calling. Saya nggak mau syuting, saya mau di partai aja. Jangan Udah mau partai aja, ada duitnya ya. Udah tuh, udah gitu. Bulan nih dateng, wah 50 kalau 40 juta megang nih kan. Dek, apa Pak? Saya bilang gitu. Ini ada uang berapa ratus juta gitu. Terus kita bagiin ya. Bang, masih kebagian kali 20 mah ya kan. Pas nyampe ATM mah goceng doang dia kan. 5 juta. 5 juta. Iya, bisa tuh beli paket hemat McD. Dijebak dong sama Bang Vicky. Secara nggak langsung dijebak, cuman karena udah masuk dan udah tanggung, udah kecelem, ya udah saya ikut. Bukan karena tanggung, bukan karena pengen. Bukan, iya buat rakyat gitu Buat maksudnya rakyat. karena ya rakyat juga mau. Kayak Bang Ucok laba. Kayak Bang Ucok yang terjebak. Rakyat juga mau. Tapi dana siap dong. Dana mana? Buat kampanye. Iya kan? Dana nggak siap, OVO yang siap. OVO menik, ya OVO menik. Punten, pengen jadi caleg tuh tujuannya apa? Banyak. Idih. Satu. Tertata nih. Tujuan adalah memperbaiki taraf hidup kita ya. Bang Bedu ya? Udah Ya siap. enggak lah. Untuk diri sendiri dulu deh. Loh, Cara hidup kita. kan ada kita. Oke. Kita itu di situ ada saya, Iya. kamu semua, dan juga tentu masyarakat. Dengan cara apa mereka cara Taraf hidup hidup. masyarakat? Berjuang bersama, karena berjuang bersama, kita berjuang bersama gitu. Karena kalau sebagai legislatif kan hanya bisa menawarkan perjuangan bersama-sama, bukan pengabdian. Karena kita kan hanya belanja masalah, inventarisasi, ada masalah apa sih di dapil-dapil kita nih. Kemudian kalau kita terpilih, insya Allah kita bawa ke parlemen, kita coba lempar ke parlemen, dijadikan draft rancangan undang-undang, supaya ketika jadi undang-undang juga undang-undang yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. seperti Oke, itu kan kalau kepilih. Kalau kepilih, Kalau nggak kepilih berarti nangis aja. Tapi pada stres gak sih waktu pertama kali nyalek gitu? Oh iya, ini kebetulan pertama kali saya terjun ke dunia politik, Mas. Iya. Biasanya terjun Ke kali. pakai dipancing lagi. Ini pertama kali Mas Kaisang saya terjun ke dunia politik, ya kan. Memang agak sedikit gagap, tapi istilahnya butuh adaptasi. Bagaimana orang-orang politik bekerja, bagaimana dinamika itu terjadi. Itu saya pelajari, Pak. Ini kan pas banget nih, kebetulan kalian kan lagi ada di PDP. Podcast dengan pencitraan. Iya. Nah, di sini saatnya kalian bisa kampanye. Ganti lagi, Ganti lagi. cepet Iya, banget. iya. bisa nambah 2 suara lah. Iya. Ya. Saya rasa pencitraan itu bukan suatu yang buruk ya. Betul. Karena memang kita mau tampil keluar aja, dituntut untuk tampil rapi dan wangi. Itu bukan pencitraan, menghormati orang yang mau kita temui, menghargai. Dengan pesta, diundang dengan dress code, kita pakai dress code, itu untuk menghargai. Jadi ketika kita ingin tampil baik, itu bukan pencitraan, tapi berusaha untuk menghormati siapa yang akan kita temui. Betul. Kata-katanya Bang Bedu. Masa Kang Dedek kalah nggak tertata? Kata-kata lo. ngomong juga. Pada Kayak kata-katain gitu. gua. Yang rapi coba. Betul. Saingin. Masa mau kalah sama Partai Gerindra? Bang Dede mungkin ada kata-kata. Tapi buat yang terpenting buat warga Bekasi dan sekitarnya. Sudah mulai. Betul. Lagi orasi. Ya kan namanya ini. Dan sekenanya. Lah, kok diambil? Habis banget lu air lu. Kita udah korupsi lu gimana? Satu kosong. Bukan korupsi. Tapi Tahu yang namanya adil? tahu. Adil itu bukan sama rata, Tapi proporsional. Lu nggak cocok bacokan air, lu masuk angin. Satu sama. lu lagian 70-30 ke manajemen. 2-1. Makanya pindah TV dong. 2 sama. Udah lah kita bikin D2 aja. Ade, apa tuh? Dede Bedu. Imbang. Ayo, koalisi apa Ganjar gimana? Aduh, sebenarnya deklarasi lagi. sebenarnya saya tuh untuk peduli. bukan nggak peduli maksudnya. Gak suka. Bukan nggak suka Mas. Enggak, sebenarnya hatinya nggak dukung ya. Iya, sebenarnya kan saya fokusnya itu di DPRD kota kan Jangan maksudnya. sampai kamu mendapatkan ganjaran dari Iya. Iya, ini. sebenarnya saya itu fokusnya di DPRD kota. Siapapun nanti yang jadi presidennya, ibaratnya kita selalu mendukung, walaupun mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, mau Pak Anies, itu kita Tapi kan selalu Bapak mendukung. koalisinya ke Iya. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Ya, Jadi berarti nggak Bapak- mendukung Pak Ganjar sepenuhnya. dukung. Tapi kalau Pak Prabowo menang nggak apa-apa. Ya nggak masalah kan Indonesia untuk siapa? Terus Pak Ganjar berarti kalah dong. Kalah dong jadinya. Ya kalah kan nggak masalah. Ya masalah Kan kalau tim sukses, kalah. bukan tim gagal.
Ada kan diajak jadi caleg untuk bisa mendapatkan partai Anda mendapatkan suara banyak. Suaranya udah banyak. Dari mana orang belum? Ya iya, yang penting intinya siapapun presidennya tetap Bang dapat apa aja Bang pas dari OB ke Anda jadi komedian? dapat apa aja? Iya, selain dapat istri ya. Ya itu udah pasti. Yang penting dapat kebahagiaan juga. Dapat sosok seorang, dapat 3 anak yang sangat luar biasa. Menurut aku kayak gitu. Dapat orang tua yang sangat. Lah, dapat orang tua dari sebelum jadi. Iya betul, maksudnya kan Orang kita tua bisa yang mana nih? membahagiakan. Orang tua saya banyak. Enggak kan ada yang minuman, ada. Itu Bukan. merek. Tapi enakan inti sih. Tapi kalau Bang Bedu sebelumnya apa dulu Bang? Kan calon guru, udah pernah ngajarnya apa belum? Enggak, saya khawatir kalau anak-anak yang saya ajar justru jadi pembangkang. Kenapa emang? Karena kritis, tapi bagus sih. Memang yang namanya sekarang tuh ada beberapa skill yang soft skill yang harus dipunyai oleh anak sekarang tuh adalah salah satunya adalah critical Thinking. skill critical thinking. Ya, jadi bagaimana bisa berpikir kritis. Kalian dalam berpikir kritis karena nah ini saya berharap melalui PSI ini nih yang diisi oleh anak-anak muda yang isinya kemampuan berpikir kritisnya sehingga mampu mengkoreksi apa yang salah, kemudian dievaluasi dan kemudian ditemukan solusi, maka ditemukanlah akhirnya ada sebuah kebijakan yang benar-benar berpihak Berarti pada kalau masyarakat. Gerindra salah siap dikoreksi sama PSI? Gak ada masalah, yang namanya membangun bangsa kita harus berkolaborasi. Enggak, ini baru tahu loh, kader lain tapi membanggakan partai lain. Itu. Itu namanya kecilan. Maksudnya jarang terjadi loh. ini. Terakhir, cita-cita apa yang belum kesampaian selain jadi DPR? Selain cita-cita Cita-citanya sih ingin menjadi orang kaya enggak lah. Cita-citanya pengen membahagiakan semua orang. Gak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, tapi seenggaknya membantu orang yang membutuhkan. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Contoh kan sebelum orang lain kan ada keluarga, tetangga, baru teman, baru orang lain kayak gitulah. Cita-citanya itu kalau Bang Bedu. Kalau general, Sini tangannya. Oh gini mulu. Nulis kalau generalnya, kalau secara umum, mulu ente. saya ingin menjadi orang yang bisa membahagiakan semua orang. Sama. Oh nggak bisa. Umum ya, kemudian kalau saya uraikan, Banyak. kan banyak. Jadi itu aja dah. Jadi itu aja. Sama Bang. Kayak lagi di warteg kan, Pak. Tempe orek aja dah. Karena dia udah tahu budgetnya jadi ngomongin dikit aja. Enggak. Sekali lagi demi Tuhan ya, demi Allah gua nggak mau mempersalahkan masalah budget. Iya, Iya, enggak. Nggak masalah, kalau ditambahin juga nggak masalah. Berarti kepikiran. Aku kira aku udah sama-sama 26, aku udah tahu. Iya, gue juga kok 26 Jadi 30. Enggak, ini kan apa namanya sekarang kan tergabung dari koalisi yang berbeda. Satu Pak Prabowo, satu Pak Ganjar. Nah, sebagai komedian gimana caranya untuk mempromokan Pak Ganjar maupun Pak Prabowo? Nah, ini mungkin Oke, Pak Prabowo ya. iya. Iya. Ke kamera boleh Bang. Mana kameranya nih? Ada 3, 4 tuh malah. Kalau saya lihat setan segini dong. Oke, Tuh itu lagi. Pak Prabowo, saya yakin ini saatnya Anda memimpin bangsa Indonesia dengan penuh ketegasan, tapi juga dengan penuh keramahan. Kami, bangsa Indonesia, sudah tidak mau lagi terpecah belah oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa ini. Belajar dari pengalaman kemarin, Pak Prabowo, kami bersama rakyat Indonesia siap memilih Bapak untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 dengan hati yang penuh gembira. Terus Pak Prabowo lihat, bencong. endingnya bencong. Hati gembira itu bukan bencong. Ngomongnya gini tadi. Pak Prabowo kan tegas Pak. Oh, gitu. Komedinya mana? Lu mah serius komedinya mana? Namanya sambil nyari lucunya gimana sih? Kan Oh, nyari dulu. Iya, Sorry. Iya. Kerabat tadi. Nyari kesini nggak ketemu, kesini nggak ketemu, kesini. Akhirnya gini-gini juga nggak ketemu juga. Kan susah lucu Pak. Apa. Iya. Ditambah lagi kata-katanya jangan sampai terpleset. Banyak PR ya Pak. Kata gampang. Tadi udah bagus banget. Bagus. Bang Dede, buat Pak Anies. Bukan dong buat Pak Ganjar. Oh, berarti gak suka dengan Pak Anies? Suka apa? Semuanya suka. Semuanya suka. Ya beneran. Tadi kan yang 4 juta nah yang 26. Nah, yang 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya, tentunya buat rakyat Indonesia jangan lupa pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD
untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 2000. Lu jangan minum. Lu nggak ngehargain buat presiden gua lu. Kalau ada waktunya orang minum masa nggak boleh minum. Tapi gak usah diseruput-seruput gini. Lu lagi minum Amer. Intinya buat kedepannya lebih baik, buat Indonesia lebih maju, pilih Bapak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Terima kasih. Lucunya mana? Komedinya mana? Uhuy. Komeng pasti lucu. Pasti lucu. Kalau udah uhuy Bang Komeng aja lucu. Lu ngapain sih Pak Bedu? Tali sepatu lu copot. Makasih. Perhatian. Perhatian banget. Untuk urusan yang kecil aja gue teliti ya, apalagi untuk urusan Masuk. Lagi terus. Lagi. Ada lagi. Lagi. Tapi agak kecil ya. Ini tapi apa bungkusnya kecil tapi lebih besar, lebih berat. Sama-sama Nusantara, sama-sama Nusantara, buat kita sejahtera. Sama-sama Nusantara, sama-sama Nusantara, sama-sama Nusantara, Buat kita sejahtera. Oke, terima kasih semua yang udah nonton podcast Sang dengan siapa ini? Pelawak kota. Pelawak partai ya.